Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan acara ini dengan sebaik-baiknya. Kami dari kelompok hukum kesehatan akan memaparkan materi yang berjudul transaksi terapeutik dan informed consent. Kemudian untuk mengetahui anggota dari kelompok kami, yaitu saya sebagai moderator yaitu Setia Budianto, kemudian ada Aldi Muhammad Rivaldi, ada Elisa Apriliani, ada Pela Ulpiah, kemudian Rilo Hanggara Aryo Pangestu, dan yang terakhir ada Tiara Oktaviani. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian transaksi terapeutik. Transaksi berarti perjanjian atau persetujuan, yaitu hubungan timbal balik antara dua pihak yang bersepakat dalam suatu hal. Terapeutik adalah terjemahan dari terapeutik yang berarti dalam bidang pengobatan. Ini tidak sama dengan terapi atau terapi yang berarti pengobatan. Persetujuan yang terjadi di antara dokter yang dengan pasien bukan bidang pengobatan saja, tetapi lebih luas, mencakup bidang diagnotis, ada preventif, rehabilitasi maupun promotif. Maka persetujuan ini disebut persetujuan terapeutik atau transaksi terapeutik. Kemudian kita masuk ke dasar hukum terjadinya terapeutik. Transaksi terapeutik itu dikategorikan sebagai perjanjian yang diatur dalam ketentuan pasal 1601 bab 7A buku 3 KUA Perdata. Maka termasuk jenis perjanjian untuk melakukan jasa yang diatur dalam ketentuan khusus 28. Ketentuan khusus yang dimaksudkan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Selain itu, jika dilihat ciri yang dimilikinya, yaitu pemberian pertolongan yang dapat dikategorikan sebagai urusan orang lain atau jakwarnerning yang diatur dalam pasal 1354 KUHP Perdata. Maka transaksi terapeutik merupakan perjanjian ius generis. Kita masuk ke dasar hukum terjadinya terapeutik. Transaksi terapeutik itu dikategorikan sebagai perjanjian yang diatur dalam ketentuan pasal 1601 bab 7A buku 3 KUA Perdata. Maka termasuk jenis perjanjian untuk melakukan jasa yang diatur dalam ketentuan khusus 28. Ketentuan khusus yang dimaksudkan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Selain itu, jika dilihat ciri yang dimilikinya, yaitu pemberian pertolongan yang dapat dikategorikan sebagai urusan orang lain atau jakwarnerning yang diatur dalam pasal 1354 KUHP Perdata. Maka transaksi terapeutik merupakan perjanjian ius generis. Adapun yang dimaksud dengan perjanjian pemberian jasa, yaitu suatu perjanjian di mana pihak yang satu menghendaki pihak lawannya melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan dengan kesanggupan membayar upahnya. Sedangkan cara yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut diserahkan pada pihak lawannya. Dalam hal ini biasanya pihak lawan tersebut adalah seorang ahli dalam bidangnya dan telah memasang tarif untuk jasanya. Berakhirnya transaksi terapeutik. Untuk menentukan kapan berakhirnya hubungan dokter dan pasien sangatlah penting, karena segala hak dan kewajiban dokter juga akan ikut berakhir. Dengan berakhirnya hubungan ini, maka akan menimbulkan kewajiban bagi pasien untuk membayar pelayanan pengobatan yang diberikannya. Berakhirnya hubungan ini dapat disebabkan karena sembuhnya pasien, dokter mengundurkan diri, pengakhiran oleh pasien, meninggalnya pasien, sudah selesainya kewajiban dokter seperti
ditentukan dalam kontrak. Di dalam kasus gawat darurat, apabila dokter yang mengobati atau dokter pilihan pasien sudah datang atau terdapat penghentian keadaan gawat daruratan. Lewat jangka waktu, apabila kontrak media itu ditentukan untuk jangka waktu. Sifat hubungan tenaga medis dengan pasien. Hubungan yang terjadi antara dokter dengan pasien secara umum dianggap sebagai suatu jenis kontrak. Sebuah kontrak adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih, di mana kedua belah pihak membuat perjanjian untuk masing-masing pihak menurut istilah hukum memberikannya prestasinya. Subjek-subjek kontrak terapeutik. Jika ditinjau secara yuridis, maka dapat menjadi subjek hukum dalam lalu lintas hukum termasuk juga mengadakan kontrak terapeutik. Hanya ada dua bentuk, yang itu perorangan. Setiap orang yang sudah dewasa 21 tahun atau yang sudah menikah sebelumnya berhak untuk membuat perjanjian, termasuk suatu kontrak terapeutik. Mereka yang di bawah pengampunan harus diwakili oleh walinya. Yang kedua, ada badan hukum, badan-badan yang sudah diberikan izin untuk menyelenggarakan pemberian pelayanan kesehatan dengan mendirikan rumah sakit, seperti pemerintah, ABRI, yayasan yang sudah ada pengakuan sebagai badan hukum, PT, dan harus dipenuhi persyaratan formal dan menyediakan peralatan tertentu. Kepada badan-badan hukum yang hendak mendirikan rumah sakit pun diharuskan mengadakan suatu unit gawat darurat. Dalam suatu kontrak terapeutik, secara yuridis terdapat dua kelompok subjek-subjek yang dinamakan satu pemberi pelayanan kesehatan atau health provider. Umumnya yang diartikan sebagai pemberi pelayanan kesehatan adalah semua tenaga kesehatan, termasuk tenaga medis, para medis perawatan, dan tenaga kesehatan lainnya yang terlibat secara langsung dalam pemberian jasa perawatan dan pengobatan cure and care, termasuk juga sarana-sarana kesehatan seperti rumah sakit, rumah salin, klinik-klinik, serta badan atau kelompok lain yang memberi jasa tersebut. Yang kedua, ada penerima pelayanan kesehatan atau health receiver. Setiap orang yang datang ke rumah sakit untuk menjalani prosedur tindakan medik tertentu lazim disebut sebagai pasien, walaupun ia sebenarnya atau mungkin tidak sakit dalam arti umum. Objek kontrak terapeutik. Objek dari suatu kontrak terapeutik adalah suatu ikhtiar penyembuhan, gynecological behandling, medical treatment, to cure and to care. Dalam arti bahwa dokter atau rumah sakit harus berusaha sedapat mungkin untuk penyembuhan penyakitnya. Namun keberhasilannya belum dijamin sehingga objeknya menjadi tidak jelas. Objek kontrak terapeutik mempunyai kekhususan karena ia berdasarkan suatu kepercayaan, fiduciary relationship, trust, virtuon. Seorang pasien adalah awam bidang kedokteran, sehingga hubungan antara kedua pihak, dokter dengan pasien, tidaklah seimbang seperti umumnya pada pihak-pihak dalam suatu perjanjian biasa. Sebagai seorang pasien, dia harus percaya bahwa satu, dokter memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk menyembuhkan penyakitnya. Yang kedua, dokter itu akan bekerja dengan teliti dan hati-hati dengan perkataan lain bahwa ia akan bekerja secara ligiartis. Yang ketiga, dokter itu akan berusaha sebisanya untuk menyembuhkannya. Pengertian informed consent. Informed consent adalah persetujuan individu terhadap pelaksanaan suatu tindakan seperti operasi atau prosedur diagnostik invasif berdasarkan pemberitahuan lengkap tentang risiko, manfaat, alternatif, dan akibat penolakan. Informed consent merupakan kewajiban hukum bagi penyelenggara pelayanan kesehatan untuk memberikan informasi dalam istilah yang dimengerti oleh klien, sehingga klien dapat membuat pilihan. Persetujuan ini harus diperoleh pada saat klien tidak berada dalam pengaruh obat seperti narkotika. Secara harfiah, informed consent adalah persetujuan bebas yang didasarkan atas informasi yang diperlukan untuk membuat persetujuan tersebut. Untuk materi selanjutnya yaitu informed consent. Fungsi informed consent: 1. Penghormatan terhadap harkat dan martabat pasien selaku manusia. 2. Penghormatan terhadap hak otonomi perorangan, yaitu hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Yang ketiga, proteksi terhadap pasien sebagai subjek penerima pelayanan kesehatan, healthcare receiver atau disingkat HCR. Untuk yang keempat, mendorong dokter melakukan kehati-hatian dalam mengobati pasien. Dan yang kelima, menghindari penipuan dan
misleading oleh dokter. Yang keenam, mendorong untuk mengambil keputusan yang lebih rasional. Ketujuh, mendorong keterlibatan publik dalam masalah kedokteran dan kesehatan. Kedelapan, sebagai suatu proses edukasi masyarakat dalam bidang kedokteran dan kesehatan. Dan 9, menimbulkan rangsangan kepada profesi medis untuk melakukan introspeksi terhadap diri medis itu sendiri. Tujuan informed consent yaitu satu, memberikan perlindungan kepada pasien terhadap tindakan dokter yang sebenarnya tidak diperlukan dan secara medik tidak ada dasar pembenarannya yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasiennya. Nah, contoh ini sangat berkaitan dengan hukum kesehatan. Maka dari itu, masyarakat sendiri dituntut untuk tahu segala hal tentang kesehatan. Salah satunya, setiap kali dilakukan tindakan operasi, maka dari pihak keluarga itu sendiri akan dihadirkan. Gunanya supaya tidak ada yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasiennya. Dan yang untuk kedua, memberi perlindungan hukum kepada dokter terhadap suatu kegagalan dan bersifat negatif, karena prosedur medik modern bukan tanpa resiko, dan pada setiap tindakan medik ada yang melekat suatu resiko. Dalam artian Permenkes nomor 290/Menkes/Per/3 Romawi/2008 pasal 3. Nah, dan bentuk informed consent, satu, implemented construction consent, atau dalam artian keadaan biasa. Tindakan yang biasa dilakukan telah diketahui dan telah dimengerti oleh masyarakat umum sehingga tidak perlu lagi dibuat tertulis. Misalnya pengambilan darah untuk uji laboratorium, suntikan, atau hacking luka yang terbuka. Nah, kegiatan tersebut itu pada dasarnya sudah diketahui oleh masyarakat itu sendiri. Dan untuk yang kedua, implemented emergency consent, atau biasa masyarakat luas paham dan mengerti, yaitu keadaan gawat darurat. Secara umum, bentuk persetujuan yang diberikan pengguna jasa tindakan medis dalam artian pasien kepada pihak pelaksana jasa tindakan medis dalam artian dokter untuk melakukan tindakan medis dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu persetujuan tertulis dan persetujuan lisan. Nah, ini hanya berlaku pada saat pasien mengalami gawat darurat, dan biasanya pasien tersebut masuk ke unit gawat darurat. Peran perawat dalam pemberian informed consent. Peran perawat profesional dalam pemberian informed consent adalah dapat sebagai klien advokat atau edukator. Klien advokat yaitu perawat bertanggung jawab untuk membantu klien dan keluarga dalam menginterpretasikan informasi dari berbagai pemberi pelayanan dan dalam memberikan informasi lain yang diperlukan untuk mengambil persetujuan informed consent atas tindakan keperawatan yang diberikan kepadanya. A client advocate is an advocate of client's right. Sedangkan edukator yaitu sebagai pemberi pendidikan kesehatan bagi klien dan keluarga. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, penulis berkesimpulan sebagai berikut. Hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam transaksi terapeutik dapat terjadi karena adanya perjanjian dan undang-undang untuk syarat sahnya. Perjanjian tetap mengacu pada ketentuan pasal 1320 KUHP Perdata, yaitu adanya kata sepakat di antara para pihak, kecakapan para pihak dalam hukum suatu hal tertentu, dan kausa yang halal. Dalam hal ini, informed consent memegang peranan penting dalam perjanjian yang akan menjadi dasar terjadinya transaksi terapeutik. Walaupun secara teori kedudukan pasien dengan dokter sama secara hukum, namun karena kurangnya pemahaman hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, pelanggaran-pelanggaran masih sering terjadi dan pasienlah yang dirugikan. Formulir yang harus ditandatangani oleh pasien selalu sudah diformat oleh rumah sakit karena pasien posisinya dalam keadaan lemah dan pasrah untuk mengiba pertolongan medis. Maka dengan terpaksa pasien mau menandatangani persetujuan itu demi memperoleh pelayanan medis. Saran,
Ada saran yang pertama, dokter atau rumah sakit harus mengetahui hukum kesehatan agar dapat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Yang kedua, hubungan dokter dan pasien harus dibuat seharmonis mungkin agar bila terjadi sengketa dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Yang ketiga, dokter atau tenaga kesehatan lainnya seharusnya dalam melakukan pelayanan medis disesuaikan dengan wewenang yang dimilikinya dengan terus meningkatkan profesionalisme dan kecakapan serta mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Yang terakhir, rumah sakit sebaiknya mempunyai biro hukum dan advokasi karena untuk mengantisipasi bila terjadinya sengketa. Terima kasih, itulah presentasi dari kelompok kami, hukum kesehatan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.